Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastahid lan ngati-ngati sira. Ai fadzal tegese mongko nyerahno sira toko taka ing kekuatan ira. Si Allah yaraka ing dalam ento ora ningali ing sira sapa maulaka Gusti nira bendara nira. Haitsu nahaka ana dinggon sekira nyegah sapa maulaka ing sira ai fi mawdi'ina haka tegese ing dalam panggonan nyegah sapa maulaka ka ing sira wala yabkitu kalan ora ninggal ora nyepekaken sapa maulaka ka ing sira haitsu amaraka ana dinggon sekirane perintah sapa maulaka ka ing sira ai fi mawdi'i amaraka tegese dalam panggonan perintah sapa maulaka ing sira ai ibtal tegese nyerahno sira usahaka ing kekuatan usahanira fitasilis tina bil ma'asi ing dalam ngasilaken ngedai biro-biro maksiat Watasili adabi ta'ati lan ngasilakan tata kramani biro-biro ta'at Litasila supaya hasil siro ila nihayatil matlubi maring katoke perkara kang den puri. Artinya kita sebagai hamba Allah yang dekat kepada Allah, yang senantiasa mendekatkan diri baik secara zahir maupun batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah secara zahir adalah melaksanakan syariat-syariat, perintah-perintah berupa syariat, rukun-rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rukun Islam yang kelima. Lalu kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan batinnya kita, itu dalam hati kita senantiasa merasa bahwa kita adalah melihat Allah, dekat Allah, dan Allah pun melihat kita, memantau kita, mengetahui gerak-gerik hati kita dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun yang kita lakukan. Maka tentunya kita harus benar-benar berhati-hati agar supaya hubungan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita lakukan, hubungan secara zahir maupun hubungan kita secara batin, tetap terjaga, tetap istiqomah. Maka tentunya di sini Imamul Ghazali memberikan satu pelajaran untuk kita semua. Beliau berkata di dalam kitab ini, wastahid, berhati-hatilah, jagalah. Artinya hendaknya kita menyerahkan kekuatan kita, kekuatan penuh dari kekuatan yang kita miliki, agar supaya Allah senantiasa melihat kita,
mendampingi kita dan kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk bagaimana agar supaya Allah selalu melihat kita dan kita tidak ditinggalkan, tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu melihat kita ketika Allah memberikan perintah berupa larangan kepada kita. Allah selalu memberikan pertolongan, ma'unah, hidayah, taufik kepada kita di dalam menjalankan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah tidak meninggalkan kita pula, selalu memberikan pertolongan, hidayah, kekuatan lahir maupun batin ketika Allah menurunkan kewajiban kepada kita berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka tentunya kita harus benar-benar mengeluarkan kekuatan kita, kekuatan semaksimal mungkin di dalam menghasilkan dari apa yang telah diperintahkan maupun apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita harus benar-benar mengeluarkan keringat, kekuatan, usaha kita di dalam menghasilkan dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Tentunya dengan kekuatan usaha kita di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa maksiat, maka dengan kekuatan itu kita akan menghasilkan untuk meninggalkan segala macam yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus menyerahkan kekuatan kita, mengeluarkan kekuatan kita, keyakinan, keistiqomahan kita, agar supaya kita bisa benar-benar menghasilkan tata krama di dalam melaksanakan ketaatan, menghasilkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksimal dan sempurna di dalam kita melaksanakannya. Litasila ila nihayatil matlubi, agar kiranya ketika kita sudah mampu meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah berupa maksiat dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa menjalankan ketaatan dan sesuai adab tata krama di dalam menjalankan ketaatan tersebut, maka akhirnya tentunya kita pasti akan sampai kepada tujuan kita, kepada tujuan apa yang kita tuju, pada tujuan apa yang kita inginkan dengan maksimal. Walan taqtiro, lan ora pisan-pisan kuwasa sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono ngati-ngati menjauhi perintah, menjauhi dari apa yang dilarang Allah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Kita tidak akan mampu untuk melaksanakan, menjalankan kedua perintah itu illa bi antuasi'a, kejaba kelawan nyento bagi sira, etuksima tegesi ngedum sira auqatika ing pira-pira waktu nira,
wa tartiba orodika lan ngurut-urut piro-piro wiridaniro ay wadhaifika tegese piro-piro wiridaniro min sobahika awit saking waktu subuhiro ila masaika tumeka maring waktu soreniro. Maka ketika kita menginginkan tujuan kita yang maksimal, yang sempurna, maka keinginan itu tidak akan tercapai tanpa dengan melaksanakan perkara-perkara yang seperti berikut ini. Di antara yang harus kita lakukan agar supaya tujuan kita yang kita cari, yang kita raih berupa dapat menghasilkan di dalam kita menjauhi segala larangan dan menghasilkan di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membagi-bagi waktu di dalam menjalankan apapun perbuatan amaliyah kita. Mulai menjalankan perintah berupa perintah wajib, perintah yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah kepada Allah, maupun perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan keluarga kita, ibadah kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Tentunya hal ini kita harus membagi-bagi waktu. Kapan kita melakukan ibadah kepada Allah, beribadah, sholat dan sebagainya. Kapan waktu kita untuk beribadah demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak dan istri kita, dalam arti waktu untuk kerja. Kemudian yang kedua, kita harus tertib, membuat urutan-urutan, menentukan wiridan-wiridan yang senantiasa kita lakukan siang maupun malam, pagi maupun sore. Nah, dengan kebiasaan wirid, bukan hanya wirid berupa ucapan, bacaan-bacaan, tapi wirid juga berupa perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang menjadi kewajiban yang selalu kita laksanakan di setiap waktu kita, pagi, sore, siang, malam, tentunya apa yang sudah kita kerjakan itu tetap kita lakukan secara berurutan. Tidak kita tinggalkan yang satu, hanya melaksanakan yang lainnya. Tapi semua wirid, baik bacaan maupun amaliyah, semua yang sudah kita lakukan, hendaknya itu kita tetap laksanakan dengan istiqomah. Tentunya ini membutuhkan waktu, kekuatan, niat, dan keikhlasan. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah fazghi nenglengno sira emila tegese angen-angen sira ilama maring barang yulki kang tumibo apa ma aima tegese barang ya blu kang tumeka apa ma ilaika maring sira min awamirillahi sange pira-pira perintah Allah Ta'ala al-matlubati kang den purih alaika ing atase sira. Di antara hal-hal yang harus kita laksanakan untuk mencapai tujuan kita yang maksimal, yaitu tujuan kita mampu berhasil di dalam menjauhi apa yang telah dilarang Allah
juga kita maksimal di dalam menghasilkan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakannya. Tentunya yang pertama tadi, kita harus mampu pandai untuk membagi waktu. Juga kita harus tetap melaksanakan wiridan kita secara tertib dan teratur, siang maupun malam, paginya hingga sore hari. Kemudian yang selanjutnya yang kita harus lakukan adalah kita harus memikirkan, berkonsentrasi, serius di dalam memperhatikan apa yang dijatuhkan kepada kita, apa yang telah diperintahkan kepada kita, apa yang dituntutkan oleh Allah untuk kita laksanakan min awamirillah, dari semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala al-matlubati alaika. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi yang agar supaya kita menjalankannya, itulah tuntutan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, menjatuhkan hukum berupa perintah menjalankan syariat. Semua itu adalah tuntutan Allah agar supaya kita melaksanakannya. Min hina tastaiqidha, saking nalikane tangi sira, mimanamika, saking turunira, ila wakti ruju'ika, tumeka maring waktu balinira, ila madja'ika, maring panggonan turunira, hatta tanama, hingga turu sira. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijatuhkan, diberikan kepada kita, itu adalah merupakan tuntutan yang harus kita lakukan, tuntutan yang harus kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mulai dari kita berawal tidur kita di waktu malam, hingga kita bangun dari tidur kita sampai kita tidur kembali. Nah, di dalam dimulainya kita tidur hingga bangun tidur sampai kita tidur kembali, maka di sela-sela tidur itu, di sanalah ada amaliyah yang menjadi tuntutan kita sebagai hamba Allah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pagi, siang, sore, malam, sampai tidur kita. Kemudian bangun dari tidur sampai tidur kita, sampai kita tidur kembali. Di sela-sela tidur itu banyak perintah-perintah Allah kepada kita yang harus kita laksanakan sebagai tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Baik tuntutan itu berupa larangan maupun tuntutan berupa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukum perintah maupun larangan 24 jam, kecuali ketika kita tidur, bangun tidur, dan kita tidur kembali. Maka di antara tidur itu, di antara tidur, bangun tidur, dan sampai tidur kembali,
di sela-sela itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang menjadi tuntutan agar supaya kita menjalankan sebaik-baiknya. Tuntutan berupa perintah menjalankan syariat Allah maupun tuntutan menjauhi larangan-larangan Allah berupa menjauhkan diri dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.